Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Islam 45 Bekasi. Kampus kami berada di Jalan Cut Mutia nomor 83 Bekasi Timur. Kampus kami juga merupakan universitas terbesar dan tertua di Bekasi loh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung ke materinya aja yuk. Untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa transportasi, kami akan menyampaikan materi tentang survei kecepatan kendaraan pada ruas jalan. Kami kelompok 1. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Anissa Milania. Saya Muhammad Ilham Firmansyah. Saya sendiri Muhammad Edlardana. Salah satu teknik untuk mendapatkan kecepatan pada kendaraan adalah dengan teknik spot speed atau kecepatan setempat. Definisi spot speed sendiri adalah kecepatan sesaat di suatu bagian jalan tertentu pada jarak yang cukup pendek atau pada suatu titik tertentu, atau kecepatan kendaraan sesaat pada waktu kendaraan melintasi suatu titik tetap tertentu di jalan. Metode apa saja yang dilakukan untuk melakukan survei kecepatan? Nah, untuk metode yang dilakukan sendiri ada 5. Yang pertama dengan metode 2 orang pengamat, yaitu suatu jarak antara 20 hingga 100 meter diukur secara akurat. Satu orang pengamat berdiri pada setiap ujungnya. Yang kedua, metode enoskop. Metode ini sama seperti pada metode 2 orang pengamat, kecuali digunakannya alat enoskop sebagai pengganti pada pengamat. Yang ketiga, metode speedometer dengan alat pengukur kecepatan. Yang keempat, radar meter. Dan yang kelima, time-lapse fotografi menggunakan kamera. Berikut merupakan layout dari spot speed manual. Study length merupakan panjang ruas yang kita tentukan atau yang kita studikan. Untuk start timing merupakan waktu pertama kendaraan masuk, dan observer berada pada end timing. Sebelum melakukan survei kecepatan, alat yang digunakan yaitu meteran roll, yang kedua stopwatch, yang ketiga form survei kecepatan perjalanan. Di sini kita harus menetapkan 2 titik terlebih dahulu, yang mana kita juga sudah menentukan study length-nya atau panjang ruas yang akan kita survei. Misalnya 50 meter. Pengamat 1 berada pada start timing dan observer berada pada end timing. Observer harus mengetahui waktu start timing ini pada pukul berapa, sehingga pada waktu end timing ditekan, dia bisa mendapat waktu yang presisi. Pengamat 1 dapat menggunakan alat bantu berupa bendera untuk memberi tanda kepada observer. Spot speed manual berikutnya menggunakan elektronik berupa alat enoskop. Jadi alat ini dipasang di 2 lokasi dan untuk jarak keduanya jauh lebih bagus, tetapi diperhitungkan kembali dari alat instrumen yang kita miliki. Prinsipnya sama seperti sebelumnya. Injakan pertama dan injakan kedua untuk ruas jalan yang sangat padat di mana kendaraan ini lewat pada satu ruas akan terjadi kurang efektif karena pada sinyal 1 dan sinyal 2 dapat dilalui 2 kendaraan atau lebih, sehingga kita tidak dapat menentukan mana dulu kendaraan yang menginjak pertama dan yang menginjak kedua, sehingga kabelnya harus dipersempit, tapi akhirnya deviasinya menjadi lebih tinggi. Untuk metode selanjutnya yaitu spot speed radar meter menggunakan speed gun. Cara kerja dari speed gun tersebut yaitu di mana alat radar kecepatan memancarkan suatu gelombang radar yang diarahkan pada suatu objek yang bergerak, dalam hal ini mobil, dan dipantulkan kembali ke alat untuk kemudian oleh perangkat ini diukur kecepatan objek tersebut. Penarikan sampel untuk survei kecepatan setempat dengan cara manual dan semi otomatik. Umumnya tidak seluruh kendaraan dapat diukur kecepatannya atau perlu penarikan sampel. Salah satu metode penarikan sampel yang praktis dan relatif tak biasa adalah berdasarkan warna mobil. Metode penarikan sampel secara sistematis, misalnya setiap 10 kendaraan diukur satu kecepatan kendaraan. Relatif tak biasa
tapi membutuhkan konsentrasi surveyor yang tinggi. Nah, untuk mencari kecepatan perjalanan sendiri bisa menggunakan rumus kecepatan perjalanan sama dengan 3600 dikali dengan panjang rute dibagi dengan lama perjalanan. Atau untuk mencari kecepatan gerak dapat menggunakan rumus 3600 dikali dengan panjang rute dibagi dengan lama perjalanan dikurangi dengan tundaan. Bentuk dari form survei yang masih kosong seperti ini. Terdapat nama kawasan, nama surveyor, keadaan cuaca, hari, tanggal, dan waktu. Terdapat nama jalan, warna kendaraan, dari mana ke mananya, waktu awal, waktu henti, waktu akhir. JMD tersebut adalah jam, menit, dan detik. Sebagai contoh pengisian form survei kecepatan, pertama tulis dahulu nama jalannya. Nah, dan saat kendaraan melewati pengamat 1 akan memberi tanda kepada observer untuk menekan stopwatch. Dan saat kendaraan melewati observer akan menghentikan stopwatch tersebut. Didapatlah hasil waktu awal jam 16 menit kedua detik ke 5,5 dan waktu akhir jam 16 menit kedua detik ke 12,97. Hasil akhir setelah melakukan survei kecepatan, datanya akan seperti ini. Terdapat warna kendaraan yang bervariasi, waktu awal dan waktu akhir yang bervariasi juga. Data ini diambil dari survei kecepatan yang dilakukan oleh mahasiswa reguler A Teknik Sipil Universitas Islam 45 Bekasi. Data ini akan diolah kembali untuk mencari kecepatan rata-ratanya. Setelah diolah, datanya akan seperti ini. Di sini terdapat waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu yang ditempuh kendaraan setelah melewati start timing hingga end timing. Setelah itu bisa langsung dimasukkan ke rumus, yaitu 3600 dikali dengan panjang rute dibagi dengan waktu tempuh, yang mana panjang rute di sini yaitu 50 meter dan akan dikonversikan menjadi kilometer. Jadi 3600 dikali dengan 0,05 dibagi dengan 7,47. Nah, didapatlah hasil 24,096 km per jam. Lalu rumus ini diterapkan ke data-data yang berikutnya, dan nanti data-data tersebut akan dirata-rata kembali. Dari apa yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Untuk melaksanakan survei kecepatan dengan benar, perlu adanya ilmu, persiapan alat yang lengkap, juga fokus dan ketelitian pada saat melakukan survei. Dan dari data yang sudah diambil pada saat melakukan survei di jalan, Inspeksi Kalimalang diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan 28,86 km per jam. demikian materi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.